Halo Sobat Sinekrip. Balik lagi bareng gua Arya dan Ya, Rangga di sini. Dan kita akan review tasbih kosong. Enggak deh, bukan ya. Perasaan tadi kita nontonnya bukan tasbih kosong. Oh iya, bukan. Tapi nggak apa-apa. Film lo akhirnya tayang hari ini. Terima kasih banyak ya yang udah nonton tasbih kosong. Semoga banyak lah ya yang nonton ya. Amin. Dan nggak kecewa. Betul. Kenapa kita nggak review tasbih kosong? Masa gua nge-review film sendiri? Nanti bias Pak. Iya. Biarlah yang lain nge-review. Bener, biarlah Rasid lah yang mereview ya. Oh, Rasid yang dikorbankan ya. Semoga baik-baik saja Rasid. Semoga baik-baik aja. Tidak objektif soalnya ya kalau kita yang nge-review. Kita nonton film lain juga yang huruf depannya T juga, Pak. Fontnya sih serem. Ya. Tapi ternyata bukan film horor. Betul. Tanpa ampun. Action polisi. Film action polisi ya. Yoi, dari sutradara M. Yusuf. Dia tuh bikin apa aja, Pak? Kalau pernah nonton Angker ya. Misterius, nah itu sutradaranya dulu M. Yusuf ya. M. Yusuf. Okay. Sama ini yang pemainnya Aldi Taher, Kemasukan Setan ya. Oh iya. Tapi disclaimer ya, ini filmnya polisi ya. Jadi lu harus tahu apa yang akan lu dapatkan sebenarnya. Benar nggak sih? Nggak ada karakter utamanya. Betul. Gitu. Karakter utama di sini tuh kepolisian. Karakter utamanya kesatuan polisi. Dan ini ceritanya based on true event. Ya, settingnya di Bali, katanya sih perampok ATM, money changer juga. Sama orang Rusia. Dia itu jadi kasus yang cukup besar ya. Gua nggak tahu. Coba orang Bali yang nonton mungkin ingat ya. Ada nggak? Iya, gue sih nggak pernah tahu ada kasus itu sih. Iya, gue nggak pernah tahu. Jadi ya udah, ceritanya di sini para polisi mengejar sindikat mencuri ATM. Betul. Dan money changer ini. Simple sih sebenarnya. Cuma pas kita lihat nggak sesimpel itu ternyata. Kirain kita tuh nggak nonton horor penyegaran lah ya. Nggak harus horor mulu gitu ya. Ternyata nonton ini lebih suram daripada kita nonton film-film horor. Abis keluar nonton itu asli kepala tuh berat. Enggak lu doang, gue juga merasakan hal yang sama ya? Karena keren, belum makan kan. Tapi enggak juga sih, karena asli efek filmnya sih. Filmnya segoblok-gobloknya film horor kita tonton kemarin, gue nggak ada keinginan buat gue pengen keluar nih. Tadi nonton ini serius, film baru mau setengah lah, kayak aduh nggak kuat nih, gue pengen keluar. Gue nonton horor nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah menyerah gitu. Tapi ya. Tapi kenapa ini kayak aduh nggak bisa gue. Bener-bener filmnya tanpa ampun. Nggak, gue ngerti ya kalau film pencitraan suatu institusi itu wajar gitu ya. Ada Amerika pun sering gitu ya bikin film-film propaganda militer polisi. Banyak banget anjir Hollywood bikin kayak gitu ya. Iya. Tapi kan dikemasnya itu tetap film. Tapi kalau film Indonesia gitu ya, bikin film soal satu institusi itu kenapa terlalu lebay? Itu tuh gue nggak habis pikir sampai sekarang, men. Lebay jadi keren nggak apa-apa. Michael Bay kan lebay semua. Tapi keren. Ini tuh nggak tahu ya. Gue kalau gue yang nonton maksudnya jadi komandan gitu. Ini film apa? Gue mah malu deh. Iya. Asli. Prosedur buat nangkep penjahatnya kayak ngasal-ngasalan gitu. Iya, bener. Kayak di sini tuh polisi tuh emang pengen cuma nampang aja di depan kamera. Kayak gerosok-gerosok aja gitu ya sambil nampang gitu. Yang penting nih polisi Indonesia sedang beraksi. Udah aja gitu, asli. I mean kan gini ya, ini film tuh sebenarnya di awal ada 5 karakter polisi ya, yang polisi-polisi muda ini gitu, yang kayak ditugasin buat nangkep si perampok Rusia ini. Iya, perampok Rusia itu. Gua pikir tuh cerita dari situ bakal berjalan kayak 5 orang ini tuh bikin strategi gitu kan, ya kan? Kayak SWAT dulu lah, misal dulu kan ada film SWAT judulnya kan, misal Rodriguez, Colin Farrell, rame-rame juga tuh. Persahabatan gitu. Persahabatan kan. Ada chemistry ceritain lah. Terus ada strateginya gitu, nyari penjahatnya tuh gimana caranya, terus gimana cara nangkapnya gitu. Gue pikir tuh bakal kayak gitu filmnya, anjing. Ternyata enggak kan, nggak ada diliatin upaya buat investigasi lah, nyari kemana lah gitu kan, rumahnya di mana lah. Iya, atau apa kayak intel gitu ya, nyamar jadi apa kayak gitu. Nggak ada adegan-adegan itu, nggak ada. Ini mereka ngapain aja? Cuma kita dilihatnya ya ngobrol doang. Dengan dialog-dialog anjing. Kita tidak pernah takut. Ini Indonesia. Ini negara kita. Udah gitu-gitu doang aja. Tiba-tiba udah tahu lah nih perampoknya namanya, mereka sembunyinya di mana, safe house-nya di mana, ada 4 orang Rusia gitu-gitulah. Dari situ doang. Tapi nggak dilihatin di balik layarnya tuh bisa ketemu nama itu dan mereka tahu itu penjahatnya tuh, kita nggak pernah
diliatin. Kalau cuma nangkep penjahat mah di TV-TV juga ada kayak buser gitu kan. 86 ya kayak gitu mah Tapi udah kita ada. pengen lihat nih cara prosesnya, investigasinya kayak gimana sih polisi kalau nyari penjahat, nangkep penjahat gitu kan. Iya, lebih dalam lah maksud gua gitu. Kan ini penjahatnya aja orang bule gitu kan, orang Rusia. Mungkin ada pendekatan yang beda kah gitu sama nangkep penjahat orang lokal gitu kan. Apa kayak gitu nggak aja. ada, ini prosesnya nggak ada. Itu pun ketangkap karena si penjahatnya mengubah modus operandi mereka yang biasanya malam-malam, tengah malam jadi siang-siang. Itu pun money changer kan, mau beraksi ya. Sebelumnya ngobrolinnya bukan di rumah, di tempat sepi, di klub siang-siang sambil joget-joget. Habis itu kita ngomongin besok mau ngerampok. Tapi itu jenius sih Pak, kata gua. Iya, tapi bener kan? Iya, Jadi bener. tersamarkan dengan Iya, itu. plus mereka pakai bahasa Rusia. Iya. Orang sekitar juga nggak tahu mereka lagi ngomongin apa, nggak bakal curiga gitu. Salut itu mungkin satu-satunya yang gua apresiasi asli. Mana kayak klub belum buka lagi. Terus tiba-tiba di klubnya ada cewek cantik berempat, Random pak itu. random somewhere dateng aja nongol kayak Random. shotnya tuh slow mo terus kayak model Random, masuk catwalk gitu anjing kata gue ini. Random itu. Penjahatnya pak, pakai ini electromagnetic pulse. Iya, kan? gokil. Tapi sebenarnya itu cuma mau jamming sinyal kan, Iya. biar orang-orang nggak nelpon bisa polisi kontak, ya gitu kan. Tapi dilatihnya di sini kayak adegan The Dark Knight lawan Joker anjing. Bayangin ya mereka ini maling ATM yang sering dilakukan oleh warga lokal kita ya, yang dulu-dulu ketangkep Iya, juga. Dan iya. mereka ini sebenarnya malingnya lebih niat karena pakai mobil, pakai senjata berat. Sebenarnya udah kayak anjing. Sebenarnya ada berlebihan juga Udah sih. berlebihan, udah lebay cuy. Dari situ aja. Lu gitu. kayak mau masuk ke bank yang dijaga sama militer. Iya. Dan lu tuh tengah malam buta gitu. Tengah Malingnya malam buta, ceritanya. orang yang jaga juga satpam. Sebenarnya lu nggak Satpamnya usah lagi tidur lagi. nggak harus bawa senjata laras panjang. Iya, terus lihat-lihat ke jalan gini itu tuh udah lebay men. Ngerampok ATM, Iya. cuma dijaga satpam. Satpamnya tuh lagi tidur. Sebenarnya kalau nggak dia dibangunin, sebenarnya lu bisa aman-aman aja, aja. iya. Tinggal tarik gitu, nggak usah dibangun sampai ditembak. Nggak perlu sebenarnya, nggak usah dibangunin, udah. Orang kita mah kalau udah tidur. Tapi ini mah sengaja bangun biar ada adegan action ditembak. Iya. Intinya di sini tuh kayak filmnya tuh pengen action aja pokoknya. Bahkan ya setelah ngambil ATM malam-malam, mereka ada lagi malam-malam ngambil mobil pengantar duit ATM. Nah ini Oh iya. Ini. Itu juga nggak masuk akal lu sih. seumur hidup lu pernah nggak? Nggak. Gue baru di film ini lihat mobil ngantar duit ATM Tengah malam. Tengah malam Mungkin buta. itu shift terakhir kali Pak. Anjing, nggak Jadi bisa abis gitu muter-muter juga kemana itu terakhir malam-malam. Mereka tetap ngikutin jam kerja lah. Anjing maksud gua. Ini tengah malam buta. Supermarketnya udah tutup, tukang parkir udah nggak ada ya. Anjing satpam udah kemana baru Ini baru kali, datang ngisi duit anjing. Makanya kita tuh pusing habis nonton ini, karena kita mikir banget nonton ini. Ini nggak masuk logika banget gitu. Dan setelah itu lebih kagetnya ya itu tiba-tiba rencana mereka ayo kita rampok money changer siang-siang. Kenapa anjing? Kenapa lo mau mengubah modus operandi lo yang sebenarnya udah perfect, nggak ketahuan sama polisi gitu. Tapi Pak, kalau nggak ada itu Pak, kita nggak bakal lihat adegan pengepungan dan pengejaran yang Terbaik ya. wow. Di situ ada adegan pengepungan yang sangat kalah lah kayaknya film-film Hollywood lah kayaknya, Michael Bay lewat lah kayaknya. Money Heist kalah lah. Jadi ada adegan penyanderaannya di luar Pak, Iya, nggak di di luar. dalam Pak. Tapi kenapa tim SWAT itu mecahin kaca buat masuk ke dalam? Ini Padahal perampoknya aja udah keluar. udah keluar perampoknya, mamer apa gimana sih? Emang harus show off, gue bilangin juga. Pokoknya harus semua unit harus kelihatan kerjanya di sini. Tapi kan kayak memalukan jadinya hasilnya. Kayak nggak ada koordinasi satu polisi dengan polisi yang lainnya Iya, gitu. padahal orangnya itu udah di luar. itu penjahatnya sudah di luar. Kenapa lu mecahin kaca ke dalam? Yang ada nanti disuruh ganti rugi sama yang punya money changer. Lu udah mecahin kaca, bodo amat ganti. Tapi kan kita menyelamatkan Anda, bodo amat ganti. Kan kita di luar disandranya. Aduh anjing semua. Fucking hell, man. Gue asli nonton ini berpikir keras asli. Pengejarannya juga. Aduh anjing. Ronin ngejar-kejaran di Paris itu lewat. Iya benar. Bad Boys-nya Michael Bay lewat lah. Anjing. Ini gila, ini kejar-kejaran ya. Jadi si perampok ini kan pakai Innova ya. Mobilnya tuh ternyata mobil rental dan dikejar sama mobil polisi lah jelas kan. Wah, pas ditembakin ternyata mobil Kuat banget Innova-nya Pak. kuat. Kuat sekali.
Terus dia bilang ini mobil anti peluru anjing, kapan masang anti pelurunya anjing? Anti peluru pun tapi high tech kayaknya. Ditembaknya dari belakang, tapi yang bolong-bolongnya di samping mobil. Di samping tuh bolong-bolong. Padahal kan nembaknya di belakang ya. Nembaknya nggak sesuai prosedur Pak, keamanan Pak. Di kiri kanan itu ada ibu-ibu Pak, di sebelah kiri Pak. Kalau ketembak kayak gimana? Dan dengan tiisnya aja ibu naik motor di pinggir anjing. Anjing, gila capek gue asli. Apa kayak seenggaknya minggir gitu. Nggak ada. Ini mah tembak aja, tembak. Mending nembak ban gitu. Kagak ini mah anjir. Tembak kaca Pak, nembak belakangnya. Aduh anjir. Pinteran penjahatnya. Iya. Langsung nembak ban sama mesin. Iya, mesin. Ini asli gue jadi komandan malu. Marah gue langsung gue pecat-pecatin itu. Iya, ini siapa yang ngasih tahu cara nembak kayak gini gitu. Sama mecat yang bikin film sih. Waduh parah sih asli. Ini gue mau nanya juga nih sama yang warga Bali, ada nggak sih rental mobil anti peluru di sana? Ada kali Pak. Ya kalau ada kasih tahu gue dong berapa per harinya gitu. Nanti siapa tahu gue ke Bali gue mau nyobain rental mobil anti peluru. Dan yang epicnya setelah kejar-kejaran itu mereka sempat berhenti dulu ya di pasar. Iya berhenti dulu. Kirain gue mobilnya rusak setelah ditembakin. Ternyata jalan lagi mobil. Kalau mobil yang polisinya emang hancur, habis itu nggak diliatin lagi sama sekali si 5 orang itu kan. Gue pikir kalau di film Hollywood biasanya ganti mobil ya. Iya ganti mobil. Pindah lagi kemana? Mungkin mereka gitu. tadinya mau ganti mobil. Tapi ternyata nggak ada. Nggak ada kali mobil. Nggak ada nih mobilnya, udah pakai lagi lah inilah. Tapi kalau nggak itu jalan lagi Pak, kita nggak bakal ngelihat adegan yang paling mungkin ini. Ini paling meriah. Mereka berhenti langsung di stop sama Polantas anjing. Iya, Pak. Gila itu. Polantas pun terlibat. Jadi bener ini semua diliatin kesatuan kan. Semua apa Brimob ada, sampai polisi lalu lintas pun ada. Tapi kesiannya mereka nggak punya senjata, kayak nggak ada koordinasi juga, kayak nggak ada info kalau yang di dalam mobil itu penjahat dengan senjata berat. Kayak mau nilang aja gitu, pakai berhenti. Kebuka di door dua-duanya. Itu epic banget gila. Itu satu-satunya adegan yang gue tepuk tangan sih. Prit dari jauh. Anjing. Penjahatnya cuma satu, nyandra anak kecil. Datang polisinya mungkin sekota. Bawa pakai apa barakuda. Iya benar. Itu keluar polisi nggak habis-habis tuh. Ison keluar. Ada aja terus di frame-nya itu. Terus ada yang negosiatornya. Iya ada negosiatornya, itu pun nggak meyakinkan sebagai seorang negosiator. Aduh. Dan gue pikir beneran ada sesuatu gitu ya. Oh, iya, bener. ada negosiasi nih beneran. Kagak. Jadi yang nyandra anak kecil itu ya udah kalah aja karena emang polisinya nyergap aja ke atas. Iya, itu pun bukan gara-gara polisi juga. Anaknya tiba-tiba bisa keluar sendiri, lolos sendiri karena penjahatnya bego. Ini tuh sebenarnya mau penceritaan polisi, tapi kok jadi kayak menyindir polisi juga. Iya, ini jangan itu ya. Iya. Satir ini kayaknya, Iya, Pak. kayaknya satir ya. Iya. Dan seperti biasa diakhiri dengan ending yang tragis. Salah satu jagoannya mati. Iya. Nah, itu yang tadi gue bilang. Orang lu salah lu sendiri nembak gak kena-kena. Udah dijedor lah. Nembak gak kena-kena terus ditipu sama penjahatnya ya. Iya. Anjir kata gue. Lu di ruang terbuka. Salah banget. Makanya kayak nggak ada taktiknya ini polisi itu. Ini yang penting jedar-jedar aja cuy. Film yang penting tembak-tembakan, bodo amat efek visual. Waduh, tembakannya bagus. Iya, belum ngomongin efek visualnya ya. Aduh. Ini filmnya terlalu percaya diri sih. Iya, atau nggak sadar diri, Pak. Efeknya nggak meyakinkan gitu kan. Iya. Tapi mereka show off banget gitu dari deket. Iya, benar banyak banget gitu. Jadi kayak efek visual yang darah. Terus api-api dari mulut senapan gitu. Itu tuh kan sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi sini tuh mereka kayak maksain harus lebih sering diliatin dan lebih dekat. Lebih dekat. Ya kalau sekilas doang mah samar-samar. Ya. Ini lama diliatin. Jadi kelihatan Pak ada kadang efeknya itu gerak, ngikut kamera. Iya. Bukan diem aja di tempat dia berdarah gitu. Udah yang penting jadi gitu. Yang penting jadi gitu. Yang penting filmnya jadi. Gue yakin di film ini juga yang penting jadi karena endingnya aja gitu, Pak. Iya. Itu ending paling cliffhanger di seluruh dunia kayaknya. Itu definisi ending menggantung terbaik. Itu bukan menggantung lagi, mengambang. Itu kan di tengah laut ya. Iya.
Kayaknya filosofi itu mengambang bukan menggantung lagi itu. Ini gue nggak ngerti apa yang mau disampaikan sih asli. Mau nangkep satu lagi kan ya. Jadi intinya ada satu perampok lagi yang tersisa. Ya bosnya, pemimpinnya. Dia berhasil kabur gitulah di pelabuhan. Dan di ending itu si mau disergap. polisi yang tersisa ini mau ngejar yang itu gitu. Dan mereka tuh udah ketemu. Kapalnya udah ketemu. Pas naik di sana ada peluru. Cuma ngeliatin peluru. Black screen. Udah black screen. Filmnya selesai. Directed by M. Yusuf. Wow. Yang bikin mikir yang nonton paling polisi doang, ngerti lah. Iya. Gak mikirin kita mah, gak mikirin penonton kayak kita mah. Mungkin kali ya, penonton kayak kita mah. Paling mungkin iya. Yang punya polisi doang kali yang tahu gimana, gue nggak tahu. Gue nggak tahu, penonton kayak gue nggak tahu itu apa maksudnya. Yang bikin tambah pusing kayaknya gara-gara itu kayaknya ya. Kayak gue mikirin apaan maksudnya ngeliatin peluru dan filmnya selesai. Dan ngomongin film action tembak-tembakan gitu ya di Indonesia, aduh standarnya udah tinggi banget sih ya. Iyalah, ini kayak balik lagi ke zaman apa? Zaman purba kayaknya. Kemarin baru aja ada The Big Four gitu ya, yang ngeliatin banget. Iya. Action tembak-tembakan tuh kayak gimana ya, gitu harusnya. Nggak usah ke Timo dulu lah, kayak ini aja. Gue kemarin baru nonton Foxtrot. Oh iya, Foxtrot lah ya, yang belum kayak gitulah, belum kayak Big Four lah. Cerita tapi, masih berantakan lah, tapi itu secara action dan tembak-tembakannya mendingan lah. Iya benar. Ini mah nembak kemana? Nembak ke pohon, bolong. Yang penting ada bolongnya, Pak. Iya, yang penting ada hebohnya lah. Gitu. Ke muka orang, bolong, berasap kayak habis habis kena pecahan meteor. Bolong berasap. Kalian tonton sendiri aja lah, pusing saya juga asli. Gue nggak tahu sih. Silakanlah nonton sendiri yang penasaran sih. Penasaran film action, yang penasaran film polisi gitu ya. Cobain lah nonton. Tapi ya resiko ditanggung sendiri. Paling kalau mau nonton ini makan dulu kali ya, seenggaknya. Lu makan dulu apa dulu? Perut penuh dulu lah. Jangan dalam keadaan kosong perut, bener. Karena bakal mikir banget ini. Kalau mau kita kasih skor berapa nih, Rang? Buat film terbaru dari M. Yusuf ini. Gue pusing. Aduh. 1 lah gue. 1. Anjing. Kalau gua sih 2 lah ya. 1 untuk adegan Papolantas ya. Ya itu gue juga itu karena itu sama apa ya? 2 sama adegan di klub siang-siang. Rumah demennya apa cewek-cewek itu? No konteks anjing. Tiba-tiba ada cewek-cewek datang. Aduh. Terus meeting perampokan besok bagaimana? The best ya bang sih. Kita nggak kepikiran sih bisa bikin meeting penjahat kayak gitu. Gue sih berharap semoga nanti kalau misalkan polisi, TNI mau bikin film lagi, cobalah ya lebih digodok lagi lah. Iya. Sayang duitnya soalnya serius, sayang duitnya bener. asli. Sayang duitnya asli. Daripada jadinya kayak gini ya. Ya udah ya, kita tunggu lagi film-film dari lembaga pemerintahan kita tercinta ya. Lebih baik lagi lah. Semoga lebih baik lagi ya. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Twitter, IG Cinecrip, atau kalian bisa follow Rangga juga ya. Ya di Kripik Film. Betul banget. Dan ya udahlah. Semoga minggu ini sehat-sehat aja ya kalian nonton film bioskop. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.